Assalamualaikum. Sebelum menghadapi Newcastle United, ada konferensi pers ini ya yang dilakukan dan Ruben Amorim memberikan beberapa pernyataannya termasuk juga informasi terkait dengan situasi-situasi yang ada di Manchester United menjelang laga menghadapi Newcastle. Apakah ada kabar yang terbaru ya? Tidak ada. Untuk pertandingan ini beberapa pemain melakukan recovery. Dan saya tidak berpikir ini akan memakan waktu yang banyak. Saya pikir Kobbie Mainoo akan kembali lebih cepat dibanding Bruno Fernandes. Saya tidak ingin mengatakannya. Saya memiliki ide, tentu saja, tapi kita akan lihat. Kita memiliki beberapa pemain lain. Kita butuh mungkin untuk melihat cara lain untuk bermain ya. Saya berpikir Jack Fletcher melakukan pekerjaan yang bagus. Dan itulah kenapa ketika kita melihat peluang-peluang ini, kita butuh memberikan ruangan untuk pemain seperti Jack dan juga pemain-pemain lainnya. Kita masih bekerja dengan Harry Maguire dan juga Matthijs de Ligt. Mereka tidak tersedia untuk pertandingan kali ini ya. Tapi kita akan lihat untuk pertandingan selanjutnya. Wow. Lini belakang Manchester United nih berarti ya. Tanpa Maguire, tanpa de Ligt. Kemungkinan besar masih akan dengan Eden Hazard, Leny Yoro dan Luke Shaw menurut gue. Mungkin ada peluang Lisandro Martinez bisa jadi seperti itu, tapi tidak luas menurut gue, tidak lebar opsi-opsi yang ada. Terkait dengan situasi tanpa Bruno Fernandes, ini menurut gue hal yang menarik ya, tapi akan gue bahas nanti karena ada beberapa pernyataan juga dari Ruben Amorim terkait dengan hal tersebut. Apakah Anda percaya diri? Saya percaya diri kita bisa memenangkan segala pertandingan. Tentu saja kita memiliki beberapa masalah, tapi saya percaya dengan tim. Walaupun tanpa banyak pemain di waktu kali ini, saya percaya dengan tim dan saya percaya kita bisa memenangkan segala pertandingan. Tentu saja ini akan lebih sulit. Jadi tanpa pemain-pemain kunci yang bermain, Ruben Amorim mengaku ya ini akan lebih sulit. Tapi saya percaya pada pemain-pemain saya. Saya sangat ingin fokus di pertandingan, kita bisa menang. Bagaimana reaksi nih terkait dengan Jack Fletcher dan juga Shea Lacy yang melakukan debut ya? Mereka normal, mereka anak-anak yang baik ya, mereka berperilaku yang baik sepanjang pekan. Dan saya tidak memiliki perasaan yang berbeda ya, karena saya memainkan mereka untuk Manchester United. Tidak ada sesuatu lainnya. Mereka sangat fokus, mereka sangat mempersiapkan untuk pertandingan dan mereka percaya mereka bisa dimainkan. Dan itu merupakan hal yang bagus. Jadi tidak ada yang berbeda yang saya lihat dari beberapa pekan terakhir. Bagaimana Anda menggantikan Bruno Fernandes? Ini menarik ya. Tapi Ruben Amorim menurut gue pernyataan ini pernyataan yang bagus. Dan apa yang dikatakan sangat tidak mungkin untuk menggantikan Bruno. Tapi saya berkata pagi ini kepada tim, saya pikir kita bisa mengambil sesuatu yang bagus kalau ada sesuatu yang bagus dari hal tersebut. Ada banyak orang butuh untuk tampil. Jadi ini bukan hanya mengkreasi, di setiap set piece dia adalah orang yang mengorganisasi tim. Dan ini merupakan peluang yang bagus untuk semuanya tampil. Dan mengerti kita tidak bisa selalu bersandar pada seorang pemain. Kadang-kadang kita bergantung kepada Bruno di organisasi, di dalam kreasi. Kita kehilangan Bruno di set piece, kita kehilangan Bryan Mbeumo juga di set piece. Jadi ini merupakan kehilangan yang besar untuk tim. Tapi ini merupakan peluang untuk pemain-pemain yang lainnya muncul untuk menunjukkan kepemimpinan yang kita butuhkan di dalam tim. Oke. Apa yang Anda kehilangan di atas lapangan tanpa Bruno Fernandes? Lagi-lagi, ini merupakan pertanyaan yang bagus. Pernyataannya pun juga tidak kalah bagusnya dari Ruben Amorim.
Apa yang Anda kehilangan dari Bruno Fernandes di atas lapangan? Dijawab oleh Ruben Amorim, segalanya. Segalanya, karena dia mengerti segala posisi di atas lapangan. Dia memberi perhatian ke segala detail. Setiap set piece ketika Anda memiliki sebuah pergantian, dia selalu adalah orang yang berkata ke pemain-pemain lain di mana mereka seharusnya. Tapi itu adalah sesuatu yang baik ya, peluang untuk pemain seperti Lisandro Martinez, untuk Luke Shaw, dan juga pemain-pemain lain. Kita butuh untuk memiliki lebih banyak pemimpin untuk tampil. Karena ini bisa terjadi pada Bruno. Tapi ini tidak biasa. Tapi ini bisa terjadi. Jadi ini merupakan sebuah peluang ya, yang besar untuk pemain-pemain lainnya. Nah, ini menurut gue situasi yang menarik dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya, terkait dengan situasi Bruno Fernandes. Nah, balik lagi ke keadaan Manchester United menghadapi Newcastle. Jadi ya, tetap akan tampil tanpa pilar-pilarnya. Dan menurut gua, hal yang paling penting di pertandingan menghadapi Newcastle ada dua hal. Nomor satu adalah bagaimana persiapan teknis ya. Strategi apa yang Ruben Amorim siapkan tanpa pemain-pemain pilar. Ruben Amorim sering berkata di beberapa konferensi pers, kehilangan pemain pilar tidak bisa dijadikan alasan. Artinya apa? Dia tetap harus berusaha ya, mengkreasi taktik, strategi dengan pemain yang ada. Kita tahu, atau ya gua merasa secara ringan amatiram, ini sesuatu yang sulit. Kita tahu di pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahkan dengan pemain-pemain yang inti saja, ada detail-detail kecil yang Manchester United masih harus kerjakan untuk diperbaiki. Karena detail-detail kecil itu akhirnya menyakitkan bagi Manchester United, artinya kebobolan ya. Dan sekarang hal tersebut harus dilalui tanpa pemain-pemain pilar. Jadi secara di atas kertas ini merupakan hal yang akan menjadi hal yang sulit. Dan Ruben Amorim pun juga sudah mengakui bahwa ini akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, apa yang gue harapkan? Yaitu tadi nomor satu, ada persiapan taktikal, ada persiapan teknisnya. Melakukan adaptasi di atas lapangan bukan hanya tentang formasi saja. Terlalu kecil menurut gue kalau hanya formasi saja. Formasi ini turunan dari taktik dan juga strategi. Tapi bagaimana, ya itu tadi ya, taktik dan strategi, instruksi dan lain-lain. Mungkin ada, nggak tahu lah ya, pelatih yang lebih tahu menurut gue. Jadi itu persiapan taktikal dan juga teknikal. Nomor dua, yang tidak kalah penting juga adalah semangat tim. Karena begini, tanpa pemain pilar, kalau kita melihat tim-tim lain ya, klub-klub lain, misalnya ketika mereka banjir cedera juga, ada situasi mereka tetap bisa menang. Manchester United di periode-periode sebelumnya, di masa kejayaan Manchester United bersama dengan Sir Alex Ferguson, beberapa kali melakukannya dengan absen pemain, tetap bisa menang. Artinya apa? Bukannya tim berarti lebih baik tanpa pemain pilar yang absen, tapi bagaimana ada backup plan yang berjalan. Dan itu juga dilakukan dengan semangat juang yang tinggi, kerja keras yang besar. Karena menurut gua, faktor kerja keras, mental, karakter yang besar itu juga memegang peranan yang penting. Gua tetap berharap Manchester United bisa menang. Dan kalaupun itu menang, bukan berarti Manchester United bisa, atau skuad ini bisa berkata bahwa oke, tanpa pemain yang absen kita bisa menang. Berarti pemain-pemain yang absen ini tidak ada gunanya. Itu pernyataan yang menurut gua, atau pola pikir seperti itu ya, itu tidak itu sempit. Menurut gua seperti itu. Itu sempit gitu loh. Bahkan cenderung tendensius ke individu-individu pemain. Bukan melihat skuad secara keseluruhan, bukan melihat klub secara keseluruhan. Karena kalau fans, mau ada pemain yang absen, mau pemain ada yang tidak absen, kalau menang, kita semua happy. Kita tidak menyalahkan, kita juga tidak terlalu menghakimi skuad ini, hanya karena ya
rasa tidak suka dengan 1-2 pemain. Menurut gue seperti itu, secara ringan amatiran ya. Setuju tidak suatu bulan? Kalau setuju bisa drop di kolom komen. Jadi, gue secara fans, gue tetap berharap Manchester United bisa menang. Dan bisa menang ini dengan 2 cara. Jadi memang ada tactical, teknis, strategi, taktik yang harus diadaptasi lagi oleh Ruben Amorim ya, memodifikasi. Lalu nomor 2 yang gue harapkan, ada semangat juang yang tinggi. Manchester United tampil di kandang sendiri loh, di depan puluhan ribu fansnya. Jadi pemain-pemain yang diberi kesempatan nanti, yang di atas kertas secara teknik ya, di bawah pemain-pemain yang absen. Karena pemain-pemain yang absen itu pemain-pemain yang biasa menghuni starting 11 ya kan. Tapi gue berharap mereka bisa menutupi kekurangan teknik ya, dibandingkan dengan pemain yang absen itu, dengan semangat juang yang tinggi. Ini penting untuk dilakukan. Kita lihat ya, mudah-mudahan Manchester United bisa mendapatkan hasil yang positif, karena sebagai fans, mau siapapun yang main, mau siapapun yang tidak main, kita berharap yang terbaik untuk klub ini, Manchester United. Setuju nggak? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.